Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 8 Mei 2020 bersama Pastor Marcel Lotandung. Injil yang akan kita renungkan hari ini dari Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Mari kita dengarkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah. Saudara-saudari, mengapa Yesus mengatakan hal ini kepada para muridnya saat-saat dia akan berpisah dengan para murid, saat-saat dia akan mengalami derita dan kematian? Karena Yesus tahu bahwa para murid pasti akan sangat goncang melihat situasi karena ditinggal oleh gurunya. Mereka penuh harapan bahwa Yesus akan menolong, mendampingi, bahkan juga memberi masa depan yang terbaik. Tetapi tiba-tiba Yesus akan berpisah dengan para muridnya. Itulah persoalannya. Nah, karena itu juga Yesus mengingatkan kepada kita, jangan kita takut, jangan kita gelisah. Yang paling utama, menaruh harapan, kepercayaan kita kepada Allah dan kepada Yesus. Tetapi, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kegelisahan, ketakutan? Para murid juga tidak bebas dari kegelisahan. Mereka juga seringkali mengalami ketakutan, kecemasan. Hal itu paling nyata kalau kita merenungkan dari Markus bab 4 ayat 38 sampai 41. Kita dengarkan. Pada waktu itu Yesus sedang berlayar bersama dengan para muridnya, dan Yesus tidur di atas buritan sebuah tilam. Tiba-tiba angin kencang, ombak besar menghantam perahu mereka dan air masuk ke dalam perahu itu, sehingga mereka berteriak-teriak membangunkan Yesus dengan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa, kalau kita binasa." Yesus segera bangun, menghardik angin itu, lalu dia berkata, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin reda dan danau menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ternyata para murid mengalami ketakutan, bahkan tidak percaya juga pada gurunya. Nah, karena itu dalam hidup ini, supaya kita mengalami ketenangan, kedamaian, kita tidak bisa lain daripada menaruh harapan, nasib kita kepada Yesus dengan percaya, mengandalkan Dia. Mengandalkan Yesus, percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus, tidak berarti bahwa segalanya akan beres. Yesus tidak pernah menjanjikan kita bahwa kita tidak pernah mengalami masalah, persoalan dalam hidup. Tapi Yesus mengatakan kepada kita, Dia akan menyertai kita sampai selamanya. Hal itu nampak dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Dia akan menemani kita. Kita tidak usah cemas, kita tidak usah takut. Maka ketika ada persoalan, ada masalah, kita mesti datang kepada Yesus, bersimpuh di bawah salibnya atau di hadapan salibnya, dan menyerahkan masalah kita, persoalan kita.
Banyak orang mencari kedamaian, kebahagiaan, tetapi dengan berusaha menempuh jalannya sendiri. Padahal Yesus sudah mengatakan kepada kita, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dia jalan kehidupan kita, dia jalan kebenaran kita, dia yang akan membimbing, menyertai kita. Memang masih ada kesulitan, ada problem dalam hidup ini, selalu ada salib. Tetapi bersama Yesus kita bisa menghadapi semua problem masalah kita dengan tentram dan damai. Itulah jaminan Yesus, itulah harapan kita, dan itulah juga kekuatan kita menghadapi berbagai macam masalah hidup ini. Saat ini dunia dilanda pandemi virus corona, banyak ketidakpastian, banyak masalah sosial, ekonomi, pendidikan, politik, itu semuanya bercampur dalam kehidupan masyarakat, kehidupan kita, kehidupan dunia. Tetapi jangan pernah kita dikuasai rasa cemas, takut, apalagi gelisah, karena semuanya itu tidak akan mendatangkan berkat ataupun juga kedamaian bagi kita, kecuali hanya membuat kita semakin terpuruk dan semakin kita tidak merasakan itu kebahagiaan dalam hidup. Percayalah dan serahkan hidup kita kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan keselamatan kita. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Tolong kami supaya kami tidak bimbang, takut, dan ragu dalam kehidupan ini menghadapi berbagai macam masalah, persoalan kami, dan masa depan kami. Karena kami menaruh harapan pada Dikau yang menjamin keselamatan, kebahagiaan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjuang. Terima kasih.